Historia Biografi. Maulana Syaikh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan merupakan pendiri Nahdlatul Watan, organisasi massa Islam terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Muhammad Zainuddin dikenal sebagai seorang nasionalis pejuang kemerdekaan, dai, mubalik, pendidik, sastrawan, politisi, dan intelektual. Guru sufi tarekat Hizbin Nahdlatul Watan dan pembaru sosial, keagamaan, dan pendidikan. Untuk mengenal lebih lanjut sosok beliau, berikut fakta menarik di balik sosok Tuan Guru. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Al-Mukarram Maulana Syaikh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tuan Guru adalah gelar sosial yang diberikan oleh masyarakat NTB bagi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama yang sangat tinggi. Muhammad Zainuddin dilahirkan di Kampung Bermi, Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 18 Rabiul Awal 1326 Hijriah bertepatan dengan 20 April 1908 Masehi. Dari perkawinan Tuan Guru Haji Abdul Majid atau nama akrabnya Guru Mukminah dan Hajah Halimah Al-Sa'diyah, seorang wanita soleha. Nama kecil beliau adalah Muhammad Sagal. Setelah menunaikan haji, nama kecil beliau diganti dengan Haji Muhammad Zainuddin. Muhammad Zainuddin Abdul Majid menuntut ilmu pengetahuan berawal dari pendidikan dalam keluarga, yakni dengan belajar mengaji dan berbagai ilmu agama lainnya yang diajarkan langsung oleh ayahnya sejak usia beliau 5 tahun. Setelah berusia 9 tahun, dia memasuki pendidikan formal yang disebut Sekolah Rakyat Negara hingga tahun 1919 Masehi. Setelah menamatkan pendidikan formalnya, beliau kemudian diserahkan oleh ayahandanya untuk menuntut ilmu agama yang lebih luas dari beberapa tuan guru lokal, antara lain Tuan Guru Haji Syarifuddin, Tuan Guru Muhammad Said dari Pancor, serta Tuan Guru Abdullah bin Amakdulaji dari Desa Kelayu, Lombok Timur. Ketiga guru agama ini mengajarkan ilmu agama dengan sistem halaqah. Muhammad Zainuddin kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Al-Saulatiyah, Mekah, dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1933 dengan predikat istimewa. Zainuddin adalah salah satu orang Lombok yang beruntung karena mampu bersekolah dan menyelesaikan sekolahnya di Mekah, di mana madrasah ini juga melahirkan tokoh-tokoh ulama penting dari Indonesia. Sebut saja pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari dan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau termasuk lulusan yang sangat cepat yang menyelesaikan studinya hanya 6 tahun. Padahal waktu normal belajar mencapai waktu 9 tahun. Prestasi akademiknya ini sangat membanggakan. Bahkan ijazahnya ditulis tangan langsung secara istimewa oleh ahli khat terkenal Mekah, Al-Khattah Syaikh Daud Ar-Rumani, dan ditandatangani 8 guru besar madrasah tersebut. Pendiri pesantren pertama di NTB. Setelah menempuh pendidikan di Mekah, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid kemudian kembali ke Indonesia atas perintah dari guru yang paling ia kagumi, yakni Syekh Hasan Muhammad Al-Masyati pada tahun 1934. Sesampainya di Lombok, beliau langsung mendirikan pesantren Al-Mujahidin dan pada tahun 1935 mendirikan Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI. Madrasah ini khusus untuk mendidik kaum pria, dan pada tahun 1943 beliau kembali mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau NBDI khusus untuk kaum wanita. Kedua madrasah ini merupakan madrasah pertama di Pulau Lombok dan terus berkembang hingga menjadi cikal bakal dari semua madrasah yang bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Watan. Dan secara khusus nama madrasah tersebut berubah menjadi Pondok Pesantren Dar Al-Nadahatain Nahdlatul
Nahdlatul Watan. Muhammad Zainuddin aktif mengajar di pesantren dan juga berdakwah keliling desa di Pulau Lombok. Dari Lombok, madrasah-madrasah cabang NWDI dan NBDI sudah banyak didirikan oleh para santri Muhammad Zainuddin. Dari bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah tercatat sudah 747 yang dikelola di bawah naungan Nahdlatul Watan yang sudah berkembang di berbagai daerah di Indonesia seperti NTT, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Riau, Sulawesi, Kalimantan, bahkan hingga luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Berkat semua pendidikan Islam yang diajarkannya, beliau berhasil mengubah kepercayaan masyarakat NTB dari animisme dan dinamisme menjadi masyarakat yang Islami. Perjuangan Tuan Guru. Pada zaman penjajahan, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga mendirikan kedua madrasah tersebut sebagai pusat pergerakan kemerdekaan. Keduanya juga dijadikan tempat untuk mengembleng para patriot bangsa yang siap melawan dan mengusir para penjajah. Bahkan secara khusus, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid membentuk gerakan yang bernama Gerakan Al-Mujahidin. Gerakan Al-Mujahidin ini bergabung dengan gerakan-gerakan rakyat lainnya di Pulau Lombok untuk bersama-sama membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai seorang ulama, Muhammad Zainuddin selalu berupaya melakukan inovasi dalam gerakan perjuangannya untuk meningkatkan kesejahteraan umatnya. Inovasi yang beliau lakukan adalah menyelenggarakan pendidikan dan mengajarkan agama Islam di NTB dengan sistem madrasah. Karir sang guru. Al-Mukarramah Maulana Al-Syaikh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai ulama pemimpin umat. Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa telah mengemban berbagai jabatan, di antaranya 1. Pada tahun 1934 mendirikan pesantren Al-Mujahidin. 2. Pada tahun 1937 mendirikan Madrasah NWDI. 3. Pada tahun 1943 mendirikan Madrasah NBDI. 4. Pada tahun 1945 pelopor kemerdekaan Republik Indonesia untuk daerah Lombok. 5. Pada tahun 1946 pelopor pengempuran nikah di Selong Lombok Timur. 6. Pada tahun 1947 hingga 1948 menjadi Amirul Haji dari negara Indonesia Timur. 7. Pada tahun 1948 hingga 1949 menjadi anggota delegasi negara Indonesia Timur ke Arab Saudi. 8. Pada tahun 1950 Konsulat NU Sunda Kecil. 9. Pada tahun 1952 Ketua Badan Penasehat Masyumi Daerah Lombok. 10. Pada tahun 1953 mendirikan organisasi Nahdlatul Watan. 11. Pada tahun 1953 Ketua Umum PBNW pertama. 12. Pada tahun 1953 merestui terbentuknya Partai NU dan PSII di Lombok. 13. Pada tahun 1954 merestui terbentuknya Partai Cabang Lombok. 14. Pada tahun 1955 menjadi anggota Konstituante Republik Indonesia hasil Pemilu 1 1955. 15. Pada tahun 1964 mendirikan Akademi Pedagogik NW. 16. Pada tahun 1964 menjadi peserta KIAA Konferensi Islam Asia Afrika di Bandung. 17. Pada tahun 1965 mendirikan Ma'had Dar Al-Quran wal Al-Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan. 18. Pada tahun 1972 hingga 1982 sebagai anggota MPR Republik Indonesia hasil Pemilu 2 dan 3. 19. Pada tahun 1971 hingga 1982 sebagai penasihat Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. 20. Pada tahun 1974 mendirikan Ma'had Li Al-Banat. 21. Pada tahun 1975 Ketua Penasehat Bidang Syarah Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram sampai 1997. 22.
pada tahun 1977 mendirikan Universitas Hamzanwadi. 23 pada tahun 1977 menjadi rektor Universitas Hamzanwadi. 24 pada tahun 1977 mendirikan Fakultas Tarbiyah Universitas Hamzanwadi. 25 pada tahun 1978 mendirikan STKIP Hamzanwadi. 26 pada tahun 1978 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hamzanwadi. 27 pada tahun 1982 mendirikan Yayasan Pendidikan Hamzanwadi. 28 pada tahun 1987 mendirikan Universitas Nahdlatul Watan Mataram. 29 pada tahun 1987 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Hamzanwadi. 30 pada tahun 1990 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Hamzanwadi. 31 pada tahun 1994 mendirikan Madrasah Aliyah Keagamaan Putra Putri. 32 pada tahun 1996 mendirikan Institut Agama Islam Hamzanwadi. Akhir hayat sang guru. Akhir tahun 1997 menjadi masa kelabu masyarakat Nusa Tenggara Barat. Betapa tidak, tepat hari Selasa, 21 Oktober 1997 Masehi, dalam usia 99 tahun menurut kalender Masehi atau usia 102 tahun menurut Hijriah, sang ulama karismatik Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berpulang ke rahmatullah sekitar pukul 19.53 WITA di kediaman beliau di Desa Pancor, Lombok Timur. 3 warisan besar beliau tinggalkan: ribuan ulama, puluhan ribu santri, dan sekitar 1.000 lebih kelembagaan Nahdlatul Watan yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara. Atas jasa-jasanya terhadap negara pada hari Kamis, 9 November 2017, bertepat di Istana Negara, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 115/TK tahun 2017 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.